Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas secara singkat satu saham yang IPO di bulan Juni ya. Jadi kita akan lihat ini BATR sudah turun 40% dari harga tertingginya sejak IPO ya, dan harga saat ini ada di 89. Kita akan cek ini sekilas perusahaan apa, bagaimana laporan keuangannya terakhir, dan kira-kira struktur sahamnya ini memungkinkan nggak untuk harga saham ini naik lebih tinggi atau justru ini akan turun terus ya. Oke, pertama kita akan cek dulu secara perusahaannya ya. Ini perusahaan berdiri tahun 2004, berarti sekitar sudah 20 tahunan berjalan ya. Usahanya ini bidang manufaktur ya, dia membuat batu bata, ada mortar, semen dan sejenisnya yang ini ada spesialnya yaitu yang tahan api ya. Jadi ini bukan batu bata biasa ya, dan semen bukan semen biasa. Nah, kita lihat teman-teman ya, untuk laporan keuangan terakhirnya itu karena baru IPO kemarin, jadi ini ada laporan keuangannya adalah tutup tahun 2023. Kita lihat ini perusahaan memiliki aset dengan total asetnya 115,9 miliar. Ya, kita lihat ya, asetnya terdiri dari 89,4 miliarnya ini aset lancar. Dan kita breakdown lagi aset lancarnya ini sangat sederhana teman-teman ya. Dia hanya punya cash, piutang, stok, dan uang muka ya, biaya yang dibayar di muka atau uang muka ya. Jadi sangat sederhana sekali. Ini aset tidak lancarnya mestinya bangunan-bangunan. Nah, kemudian kita cek ya liabilitasnya ini, dia punya hutang bank juga ya. Untuk jangka pendek 750 juta, jangka panjangnya ada sekitar 18,2 miliar ya. Untuk ekuitasnya di sini 76 miliar. Dia ada saldo laba yang totalnya 17, yang belum ditentukan penggunaannya 17,8 miliar. Jadi secara balance sheet ini sih fine aja ya, sederhana, mudah dipahami. Kemudian secara kinerjanya di tahun 2023, jadi dari total asetnya yang 115,9 miliar tadi itu mampu menghasilkan omset itu 138 miliar, jadi lebih besar daripada total asetnya ya. Dengan laba kotornya 43 miliar dan dia laba operasinya 17,4 miliar. Kemudian setelah dipotong bunga, karena tadi ada hutang ya, dipotong bunga jadi sekitar 15 miliar, potong pajak jadi 14 miliar. Ya, kalau kita lihat ROE-nya sebenarnya lumayan ya, 14 miliar dibagi dengan ekuitasnya tadi 76 miliar, sekitar 18% ROE-nya. Nah, kemudian kita lihat ini tutup tahun 2023 teman-teman ya. Secara arus kas operasinya juga positif ya, 1,5 miliar, 18 miliar. Dari investasi juga masih negatif, jadi bagus capex-nya. Kemudian untuk pendanaan juga ini minus terus ya. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman ya, di sini ada pembagian dividen ya. Jadi kemungkinan ini rutin membagikan dividen, kemungkinan ya, karena dari 2023 ini terlihat ada pembayaran dividen. Kalau kita lihat 2,5 miliar dari tadi labanya 14 miliar ya. Jadi sekitar payout ratio-nya kalau saya hitung 2,5 miliar dibagi 14 miliar, sekitar 17% payout ratio-nya. Ya, ini lebih besar lagi di tahun lalu 12,7 miliar saja. Tapi dividennya 47450 ya. Tapi ini ada setoran atas modal juga 47450 ya. Mungkin diterima dividen terus ditambahin jadi modal gitu ya, nggak tahu ya, nggak paham juga. Ya, jadi so far sih masih oke ya. Jadi ini ada kemungkinan untuk pembagian dividen. Kemudian kita cek secara struktur sahamnya. Untuk fundamental ini oke, tapi kalau secara valuasi memang masih mahal teman-teman ya, masih mahal valuasinya. Kita lihat secara struktur sahamnya ya. Nah, ini karena baru IPO bulan Juni, jadi baru 1 bulan, jadi kita belum tahu pergerakannya ya. Kita lihat ya, di sini memang pengendali menggunakan nama personal ya, sehingga di sini lokal ID-nya
besar. Dan kalau kita lihat ya secara struktur sahamnya ini nggak rame ya. Jadi ini bukan tipikal saham yang rame karena dia cuma ada pengendali. Nah di luar pengendali ada perusahaan nih 10,58% dan ada ini ya ini kecil lah ya, Warren IP dan investor asing. Nah kira-kira dari struktur saham seperti ini, apakah ada kemungkinan saham ini dibawa naik atau justru malah akan turun terus ya? Kalau kita lihat teman-teman ya di sini ya dari strukturnya ya, di luar pengendali ya, di luar pengendali ini di masyarakat berarti 620 juta. Itu berarti di luar pengendali kita lihat di sini ada 10% atau 320 juta. Karena pengendalinya kan nggak mungkin perusahaan teman-teman ya. Ya, jadi pastinya personal. Artinya di masyarakat ini 620 juta yang dijual ke masyarakat waktu IPO itu 320 jutanya atau separuh lebihnya itu dipegang oleh lokal CP atau perusahaan lokal. Nah sisanya baru lokal ID ya, lokal ID di luar pengendali, berarti lokal ID ini belum mendominasi nih. Nah kalau kita lihat dari struktur ini berarti ada potensi naik atau tidak. Nah ini saya juga kasih lihat dulu di sini ya, bahwa ternyata dari prospektus ini ada Eka Dana Suryadi, ini pemilik ya dari 13,91% saham. Tadi kalau kita lihat di sini, nah ini ya ada Eka Dana Suryadi dan Anwar Dianto yang memiliki saham di atas 5%. Dia tuh di lock 8 bulan teman-teman ya, tidak akan menjual sahamnya ya. Ini juga ya Ridwan ya, ini juga sekurang-kurangnya setahun ya, tanggal 21 Maret berarti Maret tahun depan ya. Kalau yang ini 8 bulan ya, pada 5 Desember 2023. Jadi ini kalau kita lihat berarti ada yang berpotensi untuk menjual sahamnya ke lokal ID, yaitu di sini lokal CP yang kita tidak ketahui siapa. Kemudian ada dua, yaitu Pak Anwar dan Pak Eka Dana ini yang masih di lock nih, jadi masih kira-kira 8 bulan sampai setahun ke depan masih aman. Nah tinggal nanti apakah saham ini berpotensi naik atau tidak ya, harus melihat data bulan Juli ya. Jika data bulan Juli lokal CP ini sudah distribusi ya berarti mungkin harga sahamnya akan turun. Tapi kalau ternyata lokal ID-nya masih beli ya, dan ini lokal CP-nya belum distribusi minimal ya, tidak usah akumulasi, belum distribusi ya, akan ada potensi dinaikkan ya. Jadi intinya apakah si Pak Anwar, Pak Eka Dana dan lokal CP ini berencana untuk menjual sahamnya ke depan? Kalau mereka berencana menjual sahamnya ke depan berarti harga sahamnya akan dinaikkan ya. Dan kapan harga sahamnya akan berhenti naik ya, ketika mereka mulai jualan ya, artinya masih ada waktu setahun ya dari Pak Anwar dan Eka Dana ini, 8 bulan sampai setahun. Nanti kita bisa ngecek perpindahan struktur sahamnya di saham BATR ini, apakah ada tanda-tanda mereka sudah mulai jualan atau justru malah membeli ya. Ya kira-kira itu ya, potensi naik atau tidaknya memang belum diketahui, tapi yang jelas ini belum 99% dipegang lokal ID, artinya masih memiliki potensi naik. Dan tadi kalau kita lihat dari laporan keuangannya memiliki chance juga untuk membagikan dividen ya. Jadi itu saja ya, ini sekilas saya akan membahas saham IPO ya, sudah turun 40%. Nah nanti awal bulan depan dicek, buat teman-teman yang sudah punya data ini bisa cek apakah BATR ini menarik untuk dibeli ya, perpindahan sahamnya seperti apa. Oke, kira-kira itu aja video singkat dari saya. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.